Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan lagi kepada kita kesempatan berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman, ya, walaupun ada teman-teman kita yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit atau ada hal-hal yang lain. Kita terus saling mendukung dalam doa supaya kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 25. Lagunya tengok di grup. Ya. Roma 4 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi 2, 3 ya. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Nah, ini adalah firman Tuhan yang diilhamkan Tuhan kepada Rasul Paulus, ya. Jadi lewat pernyataan Rasul Paulus, pernyataan itu diilhami, dinafasi oleh Allah. Jadi saudara-saudara, begitulah cara terjadinya Alkitab. Setiap kata firman Tuhan itu tidak disampaikan secara gampang, ya. Tidak disampaikan seperti kita menyampaikan sesuatu. Tetapi setiap kata, setiap kalimat itu benar-benar punya makna, punya pesan. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan ini. Yesus telah diserahkan, maksudnya telah mati karena pelanggaran kita. Jadi Yesus mati karena pelanggaran kita, bukan karena dosanya. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita dengarkan dialog-dialog di dalam YouTube tentang firman Tuhan ini, banyak sekali sekarang anak-anak Tuhan yang punya pemahaman yang baik dan bisa menjawab dengan sederhana, ya. Orang bertanya, kenapa Tuhan kalian mati? Nah, kalau saya kan menjawab itu paling langsung cari ayat ini, cari ini, cari. Tapi anak Tuhan ini bisa menjawab, ya karena Dia mengasihi kami. Tuhan kalian mati enggak? Oh, enggak. Ya, bukti Tuhan mengasihi kami, Dia mati. Bukti bahwa Tuhan kalian tidak mengasihi kalian, berarti Dia enggak mau mati. Kalian yang mau mati. Kalian yang dibiarkan mati. Gitu. Sederhana tapi alkitabiah, ya. Jadi Allah kita menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Dia mati karena Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita mati. Dia yang memilih untuk mati menggantikan kita. Itulah bukti kasih Allah kita. Nah, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam terjemahan yang lain, dibangkitkan demi pembenaran kita. Minggu yang lalu kita sudah bahas ini panjang lebar Bapak Ibu tentang bagian ini, ya. Nah,
Namun kita melihat sedikit lagi kelanjutannya, tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu ya. Supaya kita melihat ternyata Tuhan itu punya program ya, punya planning begitulah, punya program dalam keselamatan kita ini. Nah, minggu kita lihat lagi pembenaran oleh kebangkitan Kristus lanjutan. Nah, kalau minggu kemarin apa artinya pembenaran itu? Yaitu tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar secara hukum, secara posisi. Itu artinya pembenaran. Karena iman kepada Kristus, bukan perbuatan karena perbuatan kita, tapi karena salib Kristus, ya. Itu artinya pembenaran. Jadi status kita dari bersalah menjadi diterima. Nah, itu artinya pembenaran. Nah, kemudian kita sudah membahas pertanyaan yang kedua, mengapa pembenaran itu penting? Pembenaran itu penting karena apa? Bapak Ibu ada yang mengingat? Ya Bu, silakan Bu. Baju merah, 2 merah ya. Silakan. Iya. Karena apa Bu tadi? Dan layak dihukum. Kalau Tuhan tidak membenarkan, maka kita tetap berada di bawah hukuman. Kemudian apa lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Iya, tanpa pembenaran, tanpa di checklist benar begini, tidak ada pendamaian. Tidak ada pendamaian. Apalagi? Ada lagi? Sehali dua hali? Tapi Bapak Ibu pasti ada di catatannya itu ya. Tapi malu-malu. Nah, itu penting sekali pembenaran ini ya. Tidak ada damai. Kalau tidak ada pembenaran, iman kita itu kosong. Itu hanya sebagai sebuah ilusi agama, religius. Jadi semua agama, kalau tidak ada kebangkitan, itu hanya ilusi. Ilusi, apa namanya ilusi ini? Bayangan saja. Ya kalau pikirannya kuat berpikir positif ya lanjut. Kalau pikirannya lemah, gagal. Ya namanya pun ilusi. Tergantung kekuatan pikirannya berpikir positif. Tetapi yang benar, Yesus Kristus telah dibangkitkan katanya. Yang benar telah dibangkitkan. Jadi akhirnya iman kita tidak kosong. Iman kita itu tidak ilusi, tetapi sebuah kenyataan. Ya. Jadi kita mempercayai sebuah kenyataan, realita. Itu dibuktikan di dalam sejarah. Ya. Sejarah. Di luar Alkitab pun tentang Yesus, tentang kelahiran Yesus, tentang apa yang dilakukan Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, di luar Alkitab ada sejarah yang mencatat. Andai kata ada orang bilang Alkitab itu kan hanya memihak begitu. Tidak, ternyata sejarah juga mencatat. Berarti kalau sejarah juga mencatat, Alkitab juga ada, tidak ada alasan tidak mempercayai. Mungkin kalau kita berpikir bahwa walaupun tidak ada dalam sejarah, yang penting percaya. Ya boleh-boleh saja, tapi kenyataannya Tuhan tidak mau begitu. Tuhan membuktikannya dalam sejarah. Makanya silsilah Yesus Kristus itu jelas ditulis dari Adam terus
terus sampai kepada Yesus Kristus. Nah, Injil Lukas juga menceritakan demikian. Jelas ya, ada dalam sejarah. Kemudian bagaimana, apa peran kebangkitan? Kenapa kebangkitan itu penting? Apa peran kebangkitan itu? Apa kemarin ya? Iya, ada kepastian bahwa korban Kristus diterima. Terus apa lagi? Iya, kalau Yesus tidak bangkit berarti tidak cukup. Berarti kalau tidak cukup, manusia nasibnya tidak berubah. Nah, ketika Yesus bangkit, itu menegaskan berarti Yesus sanggup melunasi. Kalau dia tidak bangkit berarti nggak sanggup dia melunasi. Berarti manusia tetap nasib yang sama. Walaupun percaya. Makanya Rasul Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu, sia-sia. Jadi iman semua orang kepada Allah tanpa kebangkitan semua sia-sia. Untuk apa beriman kepada sesuatu yang tidak punya kepastian? Jadi ketika Yesus bangkit itu berarti pengorbanannya penuh. Kemarin kita minggu lalu berapa kira-kira nominalnya kalau dihitung rupiah? 5,4 triliun. Sebenarnya ini bukan apa Bapak Ibu ya, hanya sebagai gambaran saja ya. Karena kalau 5,4, 5,4-nya nggak sampai 5,6, nanti pikiran orang begitu. Oh berarti harus 5,4 ya dosa itu. Berarti kalau hanya 1,2 nggak dosa ya? Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi 5,4 triliun ini menggambarkan dosa, kesempurnaan dosa itu, begitu ya, kesempurnaan dosa itu. Karena sedikit saja meleset, ya sudah dosa, sudah membawa orang masuk ke dalam neraka. Jadi jangan berpikir ya di atas 5,4 masih dosaku belum apa, berarti 5,2-nya masih. Jangan berpikir begitu. Atau berarti 5,4 dosa orang itu 6,5 triliun, bukan begitu maksudnya. Kalau hanya digambarkan terus nggak ada habis-habisnya, dihitung-hitung terus. Tapi ini mewakili betapa banyaknya, betapa sempurnanya dosa itu, mencapai kesempurnaan dosa itu, begitu ya. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi Yesus membayar dengan lunas. Nah, namun saya belum puas sebelum Bapak Ibu mengerti tentang pembenaran ini. Masih saya jelaskan hari ini. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Bagaimana ya? Bagaimana menjelaskan? Sepanjang minggu ini saya berpikir, saya sampai terbawa mimpi. Karena istilah pembenaran ini bukan hanya sebagai sebuah kata, gampang Bapak Ibu, pembenaran atau dibenarkan, enggak. Jadi saudara-saudara, dulu kita seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Berapa dalam? Berapa dalam?
5,4 triliun meter. Sekarang saya ubah jadi meter. 5,4 triliun meter. Kalau kemarin kan saya ilustrasikan uang kan, ini kedalaman biar Bapak Ibu tahu. Jadi sebenarnya masih apa ini? Masih dangkal kalau pakai slide ini. Kalau ini paling 10 meter ya. Tapi kalau 0,54 triliun, dang toho bidah. Sedangkan kedalaman laut berapa meter? Danau Toba saja paling dalam berapa? 500 ya, 500 meter. Apalagi laut apa sana paling 3 kilometer. Ini kalau 5,4 triliun nggak masuk akal. Tapi ini paling tidak bisa kita bayangkan betapa dalamnya. Tak mungkin bisa ditolong. Gak bisa ditolong. Kemarin kita ilustrasikan 5,4 triliun rupiah. Sekarang kita ubah menjadi 5,4 triliun meter. Jauh. Gak tertolong. Yang menolong paling orang pakai penyelam paling berapa meter bisa ditolong? Orang yang mati di 3 ras kemarin itu, yang tenggelam itu, kenapa enggak berhasil ditolong? Karena apa? Ternyata penolong ini rawan untuk balik ke atas. Enggak bisa balik. Akhirnya udahlah dibiarkanlah karena di situ susah ya untuk nolongnya. Marai ngali katanya kalau bahasa Batak. Jadi yang mati itu sudah di bawah. Padahal dalamnya paling 500 meter. Tapi sudah nggak bisa ditolong. Penolong nggak bisa lagi. Kalau kita lihat di film-film itu paling berapa ribu meter bisa. Itu pun pakai kapal penyelam, gitu, tabung. Ya kalau perlengkapannya tidak memadai ya bisa meledak orang itu. Apalagi 5,4 triliun. Udahlah isi madah. Seperti yang di apa itu di 3 ras itu. Nggak be isi me datang pemerintah sudah biarkan sajalah di bawah karena nggak bisa ditolong. Bagaimana dengan manusia ini? Jatuh ke dalam dosa, tak tertolong. Nah, betapa menyedihkan keadaan ini. Datanglah Sang Pangeran kita, Yesus Kristus. Dia menjadi manusia. Untuk jadi manusia saja dia itu harus bayar harga. Bapak Ibu, untuk jadi manusia itu sesuatu yang dia gemari walaupun dia bisa. Bagaimana kalau saya jadi semut? Akhirnya terbatas. Dia mengosongkan dirinya dan taat. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati sebagai seorang penjahat. Untuk jadi manusia, menjadi hamba, mati sebagai seorang penjahat, habis-habisan demi kita. Dan apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan? Dia turun iroro hita. Sedalam apa tadi? 5,4 triliun meter. Gak ada yang bisa menolong. Dia menolong kita. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia membawa kita naik
lewat kebangkitannya. Dia bangkit, ya. Dia bangkit. Berarti ketika dia bangkit, berarti saudara-saudara, kematiannya menyatakan bahwa harganya penuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita dibenarkan. Amin. Ini belum berbuat apa-apa ini. Tadi yang berbuat siapa? Yang memenuhi bayaran itu siapa? Yesus. Ini belum berbuat. Dia dibenarkan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, lewat kebangkitannya kita sudah dibenarkan, dianggap benar. Secara de jure, secara posisi, secara hukum. Dan siapa yang mengatakan kita lunas? Bapa. Siapa yang melunasi? Putranya. Jadi untuk mengantarkan kita kepada posisi pembenaran, kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitannya menunjukkan bahwa kematiannya cukup. Pembayaran yang dilakukan cukup. Kalau nggak cukup, dia tetap di bawah. Kalau nggak cukup, tidak bisa bangkit. Manusia tetap dalam keadaan itu. Jadi ketika dia bangkit, dia sedang membuktikan kematian dikalahkan, iblis dikalahkan, manusia dibenarkan. Itulah tanda lunas. Jadi pembenaran itu artinya adalah tanda lunas. Jadi ini harus kita terima dengan iman. Tidak ada yang bisa saudara-saudara melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Gak ada yang bisa. Kita sudah lihat minggu yang lalu bagaimana manusia itu diperhadapkan dengan hukum. Pedoman, hukum standar, moralnya Tuhan, standar. Punya standar. Tidak boleh didiskon. Dan Yesus pun menebus kita bukan dengan diskon. Harga penuh. Tidak boleh kurang. Nah ketika dia bangkit berarti penuh dia bayar. Dan untuk siapa itu dilakukan? Untuk kita. Dia membenarkan kita. Kita dibenarkan secara de jure. Lalu pembenaran secara de jure ini harus kita buat menjadi fakta dalam hidup kita. Pembenaran de facto. Pembenaran de facto itu sama dengan pengudusan namanya. Karena pengudusan itu berproses. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah diselamatkan, tidak berhenti di situ. Enggak berhenti di situ. Ada lagi tahapan-tahapannya. Makanya pada akhirnya kita akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Ya, seperti Kristus. Tapi sebelum pengudusan kita tidak boleh lewatkan tentang kita diangkat jadi anaknya. Jadi setelah kita dibenarkan, kita diangkat jadi anaknya. Anak siapa? Anak Allah. Jadi setiap orang yang sudah diselamatkan, itu diadopsi, diangkat menjadi anaknya. Dulu kita adalah anaknya Adam, yang bagaikan telur ulat itu, dari sana kita keluar menjadi ulat dan berhenti di situ, tidak menarik. Tetapi ketika kita percaya pada Yesus, seperti kita masuk ke dalam kepompong,
maka kita dilahirkan kembali. Jadi ini di sini proses-proses dilahirkan kembali, pembenaran, adopsi di bagian-bagian ini ya. Nah, sekarang kita lihat setiap orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan Yohanes 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menerima siapa? Menerima Yesus. Jadi tidak begini Bapak Ibu, engkau percaya kepada Yesus? Iya. Jadi Tuhan tidak hanya minta iya. Engkau percaya kepada Yesus lalu Bapak Ibu ngangguk? Enggak. Percaya kepada Yesus itu berarti menerima. Jadi ada orang bilang kan, percaya pada Yesus? Ya percaya, aku percaya. Tapi dia enggak mau menerima. Bapak Ibu lihat anak-anak, ya. Seorang anak mau, dia enggak bilang, ada anak yang enggak mau bilang gini, enggak. Tapi mau kita bilang, dia minta. Itu kalau percaya kepada Yesus berarti menerima Yesus. Kalau menerima Yesus berarti Yesuslah yang berkuasa dalam hidupnya. Makanya disebut Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Kurios, penguasa, pengendali hidupnya. Yesus yang mengendalikan. Kalau dulu sebelum kita terima Yesus itu, yang mengendalikan kita sendiri, kuasa kegelapan, suka-suka kita. Kalau mau marah-marah, suka kita. Kalau mau mengganggu orang, suka kita. Kita dikendalikan oleh dunia ini, suka-suka kita. Dia bekerja dalam hati kita. Tapi ketika Yesus kita terima, dia menjadi Tuhan, dia menjadi penguasa, berarti dia yang menguasai, menjadi Tuhan, menjadi penguasa, mengendalikan. Kepada dia kita tunduk, kepada dia kita taat. Jadi kalau kita nggak tunduk, nggak taat sama Yesus sebagai penguasa, berarti dia belum jadi Tuhan. Makanya harus belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Berarti kalau tunduk dan taat berarti apa? Berarti benar-benar dia penguasa. Dia penguasa. Kadang kan masih suka-suka kita kan. Tuhan bilang, engkau harus mengampuni. Enggak. Karena sakit Tuhan, sakit. Bukankah aku mengampuni engkau di kayu salib? Engkau tidak ingat apa yang kukatakan? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu terbayang lagi wajah orang itu. Tuhan belum, gak bisa, gak mau aku. Berarti Yesus belum penguasa. Kalau Yesus penguasa berarti kita mentaati sang penguasa. Amin. Kita dikendalikan, kita dipimpin. Itu namanya Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita percaya Yesus sebagai juru selamat, ya orang oke-oke saja dia juru selamat. Yesus juru selamatku. Memang iya, dia adalah Tuhan juru selamat kita. Tetapi kalau Yesus jadi Tuhan, berarti dia yang mengontrol, pemegang kendali, menjadi raja, mengatur hidup kita. Karena sebelum dia jadi raja, kita yang mengatur hidup kita, makanya kita jatuh dalam dosa. Yang membuat kita masuk ke dalam ini adalah kita yang mengatur hidup kita. Tapi ketika Yesus yang mengatur, Tuhan. Makanya Bapak Ibu perhatikan kalau kita bicara tentang Tuhan, misalnya kalau ada orang yang
penginjil-penginjil. Siapa yang mau datang ke depan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu perhatikan, penginjil itu seringkali menekankan dua hal. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi orang seringkali hanya Juru Selamat. Gak usah Tuhan atur hidupku, yang penting Engkau Juru Selamatku. Enggak. Berarti Yesus belum Tuhan di sana. Tuhan itu artinya Yesus jadi penguasa, pengendali hidup kita. Yesus yang mengatur hidup kita. Yesus yang mengambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku. Yang bikin kita susah ini karena bukan Dia yang mengendalikan hidup kita. Jadi kita harus belajar menjadikan Yesus menjadi Tuhan kita, penguasa. Amin Bapak Ibu. Dia berkuasa. Seringkali yang menguasai kita apa? Keinginan kita. Ya bukan nggak salah pakai handphone ya Bapak Ibu, tapi seringkali Bapak Ibu bandingkanlah seberapa besar kuasa handphone ini. Berarti dia Tuhan. Dia bisa Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Kayaknya kalau nggak pegang handphone kayak kiamat dunia ini. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir, kalau aku kehilangan Tuhan kayak kiamat dunia ini, berarti dia benar-benar jadi Tuhan. Tapi kalau nggak mau melepaskan handphone kayak kiamat dunia ini kalau nggak ada handphone. Oh berarti lebih bagus handphone daripada Tuhan ya. Iya, berarti handphonenya Tuhannya. Bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu ya, tapi saudara harus jangan sampai dikendalikan ya. Jangan sampai dikendalikan. Jadi enggak simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu bilang, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Nah, perhatikan arti Tuhan itu apa? Penguasa. Benar enggak Dia menguasai hidup kita? Benar enggak Dia mengatur hidup kita? Mengontrol hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita. Benar enggak? Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita dibenarkan, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi kita harus menerima Dia. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita lihat poin-poinnya. Sumber anak angkat ini adalah Allah sendiri, bukan usaha atau latar belakang manusia. Allah yang mengangkat kita jadi anaknya. Soalnya kalau nggak diangkat jadi anak, ya berarti dia tidak termasuk dalam orang yang telah diselamatkan. Makanya Tuhan menyelamatkan seluruh umat manusia sekali untuk selamanya. Tetapi itu hanya bisa terjadi kalau orang itu percaya, menerima Yesus. Yesus mati untuk orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang sipil begu, semuanya. Yesus mati untuk seluruh umat manusia yang sudah lahir dan yang belum lahir dan yang akan datang. Hanya satu korban untuk sekali, untuk selamanya. Untuk seluruh umat manusia dengan segala jenis warna kulit, status dan lain sebagainya. Tetapi tidak berhenti di situ. Keselamatan ini berlaku hanya kepada yang menerima Dia. Amin. Jadi walaupun Yesus mati untuk orang-orang ini, tapi kalau orang itu nggak menerima Dia, penebusan Kristus itu tidak efektif bekerja, ya, tidak bekerja. Dia tetap masuk neraka. Jadi harus menerima.
Bukan hanya ngangguk gini, ya, enggak. Dijadikan dia jadi Tuhan penguasa. Mengendalikan, kita mau diatur oleh sang penguasa. Namanya pun Tuhan, penguasa. Makanya Yesus itu disebut Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi meladong rajani Tuhan Huta, Tuhan Takur, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Yesus di atas segala Tuhan. Amin. Ini Raja Bodar, Raja Niboru, Raja Hula-hula, Raja di Perhobas, semua ada raja. Hola Raja Sude. Horas artinya Hola Raja Sude. Itu kepanjangan nih Horas. Raja Nyon, Raja Nyon, Raja Nyon, Raja Nyon. Alai di gijang ni raja-rajaon, ada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah penguasa. Syaratnya apa? Menerima Kristus, harus diterima. Makanya jangan sia-siakan keselamatan itu. Jadi kalau Yesus mati untuk semua orang, makanya pemberitaan Injil itu penting, memberitakan bahwa Yesus sudah mati untukmu, Yesus sudah bangkit untukmu. Itu namanya Injil kabar baik. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia bahwa Yesus telah datang untuk menebus dosa semua manusia. Tapi kalau tidak percaya, berarti tidak berlaku penebusan itu bagi mereka. Kemudian apa yang selanjutnya, hasilnya apa? Otoritas hukum dan bagian keluarganya. Artinya kita menjadi bagian keluarganya. Sifatnya rohani, bukan biologis atau agama. Jadi ketika kita saudara-saudara diangkat menjadi anaknya, kita menjadi bagian keluarga. Kita bayangkanlah menjadi bagian keluarga. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Berkat utama adopsi, identitas baru sebagai anak Allah. Jadi kita punya identitas baru. Kalau dulu kita disebut anak ni Sibolis, sonari anak ni Debata. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi identitas orang yang diselamatkan ini disebut anak Allah. Jadi Bapak Ibu berpegang, nyatakan identitas saudara ini. Saya ini anak Allah. Saya ini adalah anak Allah. Karena Yesus sudah membenarkan kita. Kita diangkat jadi anaknya. Amin. Kita ini anak Allah. Kemudian penerimaan penuh oleh Allah. Kita diterima penuh. Hubungan intim dengan Allah sebagai Bapa. Akhirnya kita bisa manggil dia sebagai Bapa. Yang bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, awalnya adalah Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Lalu orang Kristen bilang, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kenapa? Sok-sok jago, medokon, ya Aba, ya Bapa. Alasannya karena apa? Kita sudah jadi anaknya. Jadi Yesus anak sulung, kitalah adik-adiknya, begitu. Kitalah saudaranya, dan kita bisa memanggil bapaknya Yesus itu Bapa kita. Tidak ada agama seperti itu di dunia ini. Tidak ada ya. Luar biasa. Dia menjadi Bapa kita.
Kenapa Yesus itu disalibkan? Alasan paling mendasar adalah karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Kau samakan dirimu anak Allah. Makanya mulai saat itu Yesus direncanakan untuk dibunuh. Karena nggak boleh sembarang menyebut nama anak Allah. Karena memang Yesus memang anak Bapa, dia berasal dari sana. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Allah. Kami percaya dia adalah Allah kami. Apa kata Yesus? Oh, Bapa saja nggak kalian kenal? Kok bisa mengklaim dia adalah Bapa kami? Kok bisa kalian klaim? Kamu aja nggak kenal? Tapi aku kenal, karena aku berasal dari sana, kata Yesus. Makanya mulai saat itu dia direncanakan untuk dibunuh. Jadi Yesus itu adalah pembunuhan berencana, ya. Pembunuhan berencana tingkat tinggi. Ketika Yesus membenarkan kita, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Yahweh itu Bapa kita, sama seperti Yesus. Karena apa? Karena kita sudah diangkat jadi anaknya. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kesaksian-kesaksian, orang-orang non-Kristen datang ke gereja. Orang Kristen ini aneh. Akhirnya dia punya cerita. Dia percaya sama Yesus karena latar belakangnya begini. Saya melintasi gereja, mereka itu bernyanyi, Bapa, Bapa, kata, hebat kali dia, Allah itu Bapa mereka. Kita anak, dia Bapa. Kali orang ini. Kemudian saya dengar lagu-lagu mereka. Terima kasih Bapa buat anugerahmu, buat pengampunan dosa yang kau beri. Terima kasih. Kerja mereka hanya berterima kasih bahwa dosa mereka telah diampuni. Padahal dia gagah kami. Wah, gak ada seperti ini. Kerja orang Kristen itu di gereja berterima kasih buat pengampunan. Mereka tidak bilang supaya diampuni, tidak, tapi terima kasih buat pengampunan. Ini membuka pikiran orang itu. Hebat kali. Akhirnya didalami lagi dalam. Oh, begitu ya yang Tuhan lakukan. Akhirnya dia percaya kepada Yesus Kristus. Makanya banyak orang non-Kristen sekarang jadi percaya pada Yesus, mereka habis-habisan ikut Tuhan. Makanya jangan sampai kita ketinggalan. Amin Bapak Ibu. Kita sibuk terus aktivitas kita sehari-hari. Padahal mereka itu sementara kerja, mereka sibuk mencari Tuhan. Mana Tuhan yang benar? Kalau engkau Tuhan yang benar, coba tunjukkan sama aku. Itu sementara mereka beraktivitas sehari-hari. Tuhan tunjukkan dirinya. Makanya saudara-saudara, kamu yang terdahulu jangan sampai terkemudian. Kita yang duluan jangan sampai akhirnya terbelakang. Jadi saudara-saudara, perubahan hiduplah yang menjadi pembeda kita. Amin. Nah, kemudian warisan kekal, kepastian akan pemeliharaan dan disiplin ilahi. Nah, seorang anak akan dipelihara dan disiplin. Makanya kalau ada disiplin-disiplin, syukuri. Oh, alani anakmu do Tuhan nau ala asai beko disiplin dua. Karena seorang anak lah yang didisiplin. Kalau dia anak gampangan, dipaso budi. Anak gampangan itu menyakitkan. Tidak ada yang bertanya, tidak ada dari mana dia datang, kemana dia pergi. Kalau liburan, bingung dia mau kemana, nggak ada tempat. Dangadong manukun itu ngiri. Itu anak gampangan, anak yang terlantar. Tapi kita ini anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah. Jadi kalau dipisang,
syukuri karena kita adalah anak. Kemudian partisipasi dalam keluarga Allah, namanya pun seorang anak ya, apa partisipasi? Coba saya punya anak misalnya Stefani, Yohana, Stephen, Yosafat. Mereka itu harus punya partisipasi dalam keluarga. Di dalam keluarga, di dalam gereja pun harus ada partisipasi kita. Apa partisipasi kita? Bayangkanlah di dalam sebuah rumah, si A melakukan apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa. Pergumulan keluarga pun sama-sama. Senang susahnya keluarga pun sama-sama, namanya pun keluarga. Bapak Ibu, kalau ada teman kita yang sakit, sama-sama nggak kita merasakan? Keluarga harus merasakan sama-sama. Coba di tengah keluarga kita ada yang sakit, adik kita contoh, adik. Misalnya si Yohana sakit, lalu Fani, rasain lo. Enggak gitu, rasain lo. Datang lagi Stephen, iya, rasain. Ini berarti ini enggak anak. Tapi kalau sakit, kenapa dia? Aduh. Lalu anak-anak ini langsung tahu, gimana keluhan, gimana hatinya orang tua ya, gitu. Jadi semua itu ambil bagian, gimana supaya keluarga itu kondusif, supaya itu keluarga itu berkemenangan, susah senang, sama-sama memikul. Itu keluarga, partisipasi dalam keluarga, itu keluarga Allah. Amin. Amin. Kalau ada yang senang, kita ikut senang. Orang senang diberkati lalu kita, lah, keluarga apa itu? Enggak keluarga itu kalau gitu Bapak Ibu. Tapi keluarga yang benar itu kalau diberkati si A, wah, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Senang dia. Tapi kalau didengar ada masalah, semua merasakan. Jadi itu emosi anggota keluarga itu ke sana. Emosinya semua ke sana. Itu keluarga. Makanya perlu kita sadari tentang keluarga ini. Amin Bapak Ibu. Pokok-pokok doa kita pun kalau kita doakan langsung emosinya semua ke sana. Nah, ini yang perlu kita pikirkan di gereja kita. Seberapa jauh kita sudah menjadi keluarga Allah? Seberapa jauh kita memahami? Kadangkala hanya anggota keluarga kita hanya dia yang menahan sendiri, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang memberi motivasi, kasihan. Jadi dia kesepian dalam sebuah keluarga. Kita harus perhatikan. Amin. Kemudian pengharapan akan penebusan tubuh. Tubuh kita akan ditebus oleh Tuhan. Dan minggu depan kita lanjutkan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian.